Halo Bunda dan calon Bunda. Adanya pandemi COVID-19 berakibat kepada berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian keluarga. Tak sedikit yang mengeluh manajemen keuangan rumah tangga menjadi morat-marit. Tidak sedikit keluarga yang mengaku kalau pengeluaran jadi kian membengkak, mengingat ada beberapa perlengkapan kesehatan yang perlu disiapkan, seperti masker, hand sanitizer, dan biaya tak terduga lainnya. Belum lagi ketersediaan medical kit yang kian langka di pasaran akibat panic buying membuat harga melonjak drastis. Kenaikan harga pun juga mulai terasa pada produk rumah tangga lainnya seperti kebutuhan bahan pokok. Besar kecilnya dampak coronavirus terhadap keuangan keluarga memang sangat bergantung pada beberapa hal, antara lain faktor internal dan eksternal. Oleh karena itulah, mengetahui manajemen keuangan yang baik penting untuk dilakukan, agar perihal keuangan tetap berjalan lancar di tengah kondisi yang sedang tidak menentu seperti sekarang. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh Bunda dan calon Bunda dalam mengelola keuangan? Yang pertama adalah evaluasi sumber penghasilan. Dengan peningkatan kasus infeksi COVID di Indonesia, tidak berarti membuat seluruh sektor usaha turut terdampak. Bagi Bunda yang tidak terlalu terdampak jalani kehidupan dengan normal, tetapi tetap waspada dan menjaga kesehatan. Namun, jika dampak signifikan amat terasa terhadap sumber penghasilan, maka penyesuaian anggaran wajib dilakukan. Telusuri keuangan Bunda, apakah cash flow bulanan masih aman? Jika mendapat kesempatan bekerja dari rumah, apakah menekan atau malah menjadi sulit berhemat karena banyaknya godaan? Momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan pengertian pada anggota keluarga apa yang sedang terjadi dan bagaimana kondisi arus kas keuangan saat ini. Jelaskan pada anak dengan bahasa yang mudah dipahami terkait pengeluaran untuk makan, cemilan harian yang tidak bisa sebebas seperti biasanya. Yang kedua adalah hitung ulang anggaran rumah tangga. Ini saatnya bagi Bunda dan calon Bunda mengecek portofolio aset, seberapa besar tabungan yang dimiliki sanggup menjadi tameng menghadapi situasi darurat seperti wabah COVID-19 ini. Sudahkah Bunda memiliki asuransi untuk melindungi diri dan keluarga, bahkan aset itu sendiri? Apakah premi asuransi yang dibayarkan rutin setiap bulannya turut menanggung penanggulangan wabah COVID-19 ini? Jawabannya hanya Bunda sendiri yang tahu. Yang ketiga ialah perbesar saldo dana darurat. Mengingat fungsinya yang hanya boleh diambil dalam situasi darurat, simpanlah dana satu ini dalam rekening terpisah dari rekening kebutuhan harian. Khawatir akan terpakai tidak karuan, pisah dana ini dalam bentuk instrumen yang liquid atau mudah dicairkan, tetapi aksesnya terbatas untuk mudah mengambilnya. Deposito, emas, reksadana pasar uang, juga mata uang asing adalah instrumen yang direkomendasikan karena instrumen ini tergolong mudah dicairkan, namun membutuhkan effort untuk kita mengambilnya pada waktu tertentu. Bagi calon Bunda disarankan menyiapkan dana darurat 3 kali pengeluaran bulanan. Sementara pasangan muda dianjurkan untuk menganggarkan dana darurat sebesar minimum 6 kali pengeluaran rutin bulanan. Semakin banyak anggota keluarga yang harus ditanggung, maka sebaiknya jumlah dana darurat yang disiapkan semakin besar pula. Jika selama ini Bunda dan calon Bunda belum memiliki, saatnya untuk menyusun ulang prioritas perencanaan keuangan dan putuskan adakah pos yang sekiranya bisa ditunda untuk kemudian dana tersebut diambil untuk keperluan tidak terduga. Misalnya dana yang sedianya disiapkan untuk perjalanan ibadah atau korbankan dana perjalanan mudik tahun ini berhubung situasi yang tidak menentu. Kendati begitu, alangkah lebih baik
jika Bunda mulai menyisihkan dana darurat setiap bulannya sehingga tidak mengganggu pos anggaran lainnya. Yang terakhir adalah bijak berbelanja di tengah virus corona. Sejak pemerintah mengumumkan adanya warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona, membuat masyarakat panik. Tak sedikit orang yang bertindak spontan menimbun masker, bahkan sembako karena khawatir dengan wabah yang ada. Padahal tanpa disadari, kultur ini akan membuat kebutuhan semakin meningkat dan mencekik pihak lain yang kondisi ekonominya tidak terlalu baik. Oleh karena itu, penting bagi Bunda menuntut kembali apa sih sebenarnya kebutuhan pokok keluarga selama ini, dan fokuslah pada hal itu. Belilah barang sesuai kebutuhan dan hindari memanfaatkan situasi. Pada dasarnya, lakukan kiat berikut agar tidak panik belanja di tengah situasi seperti ini. Kiat yang pertama ialah kenali karakter diri sendiri. Apakah Bunda termasuk orang yang cenderung mudah gelisah? Siapa di antara Bunda dan pasangan yang lebih tenang menyikapi situasi apapun? Hal ini adalah sesuatu yang krusial karena akan berdampak pada kondisi keuangan, apalagi dengan situasi seperti sekarang ini. Kiat yang kedua ialah bedakan keinginan dan kebutuhan. Jangankan sedang dalam kondisi darurat, membedakan mana kebutuhan dan keinginan nampaknya juga sulit dilakukan dalam kondisi normal. Goyang lantaran imbas wabah corona, kedepankan rasionalitas saat berbelanja. Jangan belanja saat sedang lapar dan emosi karena kedua kondisi tersebut cenderung membuat seseorang kalap dan membeli sesuatu secara berlebihan. Selain itu, jangan lupa untuk menahan diri melakukan pembelian besar, cicilan, dan hindari berhutang agar keuangan tetap lancar. Itulah cara mengelola keuangan saat pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat untuk Bunda dan calon Bunda. Nantikan cara-cara dan tips-tips berikutnya.